Video kita kali ini kita akan melanjutkan dari progres kita kemarin. Kemarin kita telah membahas mengenai cara membuat komponen melalui V0 dan kita juga membahas bagaimana caranya agar komponen ini lebih enak ketika kita ingin mengintegrasikannya dengan codingan backend kita. Dan kita akan review sedikit mengenai komponen kita. Kita lihat bahwa di sini daily budgeting dan kita memiliki budget bulanan dan kita di sini mengetahui berapa budget kita untuk hari ini yang bisa kita spare, yang bisa kita pakai untuk jajan atau keperluan-keperluan lain. Dan di sini kita lihat bahwa ini cara kita mengatur pengeluaran. Jadi kita bisa menambahkan pengeluaran di sini. Misalkan kita keluar untuk utilities, misalkan kita taruh di sini PLN mungkin di 50.000 misalkan. Anggap saja seperti ini, kita add, kita lihat itu akan bertambah di komponen kita. Dan di sini juga ada cara set Newman untuk misalkan kita udah berpindah hari, pindah gajian, dan kita ingin untuk merefresh ke monthly budgetnya ke gajian yang baru. Atau jika teman-teman ada yang penasaran, bisa melihat dari video kita yang sebelumnya. Video sebelumnya jelas tertera di playlist di YouTube kita dan juga insya Allah akan saya taruh di deskripsi dan mungkin di komentar juga. Sekarang kita akan planning lagi dari aplikasi kita. Jadi kita tahu bahwa ini aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya dan kita tahu bahwa ini baru komponen aja. Dan intinya adalah kita sekarang fokusnya lebih ke bagaimana cara integrasikannya dengan aplikasi kita. Jadi misalkan di sini kita akan menggunakan dari Remix.js. Dan di Remix.js ini nanti ada namanya loader dan ada namanya action. Dan kurang lebih bagaimana cara kita untuk mengintegrasikan loader, komponen dengan action yang kita miliki. Dan jelas ini kurang lebih strateginya bisa dipakai di Next.js atau framework apapun, tapi saya menggunakan Remix.js dikarenakan saya pribadi lebih cenderung sama ini dan juga untuk prototyping saya pribadi jauh lebih prefer Remix.js dibandingkan Next.js. Dan kita akan quick review terlebih dahulu terhadap fungsionalitas yang sudah ada. Yang di atas ini komponennya ini hanya diambil sekali ketika kita melakukan load terhadap halaman ini. Sementara yang bawah ini, yang previous day dan next day, terutama yang expenses ini diklik ketika kita klik previous day dan next day, dia akan melakukan reload mengambil data dari server. Jadi khusus yang ini akan mengambil data dari server tiap kali kita mengklik either previous day, next day, atau ketika kita mengklik dari kalendernya, atau mungkin ketika kita menambahkan expense seperti misalkan kita anggap aja transportation, mungkin kita keluar 50.000 untuk ojek online. Akan seperti ini. Dan mungkin juga ada caveat sedikit, yaitu adalah yang di atas ini harusnya dan mungkin juga monthly budget dan juga ini juga Karman juga seharusnya berubah ketika kita men-set Newman ya. Jadi tapi ini jarang banget, tapi jelasnya juga akan berubah ketika kita set Newman. Jadi ketika ada perubahan ke bulan yang baru, maka Karman ini akan berubah, monthly budget ini akan berubah, dan daily budget ini akan berubah. Jadi misalkan anggap saja ini daily budgetnya sisanya 500.000 dan monthly budget bulan ini misalkan 7 juta, tapi bulan depan kita ingin monthly budgetnya mungkin dinaikin jadi 7.500, maka otomatis berubah. Misalkan di sini kita bisa mengubahnya seperti ini. Saya lupa kemarin sudah men-setting, kayaknya belum kita setting untuk perubahan ini. Kita lihat kalau belum ada something yang belum kita edit sama sekali untuk set Newman budget. Fungsionalitasnya cuma berpindah hari. Cuma basically ketika kita set Newman budget seharusnya kita akan menambahkan budget sini, mengganti budgetnya, budget per bulan, dan juga mengganti bulannya, dan juga daily pool budgetnya juga harusnya terupdate bergantung dengan daily pool budget yang menyesuaikan dengan monthly budget. Oke, kita akan coba implementasikan satu-satu. Mungkin yang paling mudah adalah implementasikan yang pertama, action item yang pertama yang kita lakukan adalah mungkin kita akan memastikan setidaknya ketika kita previous day dan next day, kita meload data bergantung dengan tanggal pada yang berada di sini dan di sini. Mungkin itu dulu. Kita akan start dari situ dulu aja dan mungkin nanti kita akan secara bertahap untuk kita update dari aplikasinya. Dan di sini
I believe untuk yang berhubungan dengan perubahan terhadap expenses ini hanya dilakukan oleh yang ini, button yang ini, next day, dan cuma di tanggal yang ini. Jadi misalnya kita klik yang ini, dan klik yang ini, maka akan berubah view yang ini. Dan sesuai dengan requirement kita tadi bahwa kita hanya ingin berfokus terhadap ketika berubah tanggalnya, maka expensesnya akan mengambil bergantung dengan tanggal yang tertera di sini dan di sini. Kita akan start dari situ dulu aja. Oke, mungkin kita akan quick dulu terhadap menjelaskan mengenai apa itu loader. Loader itu adalah bisa dibilang versi get-nya aja dari Remix. Jadi ketika action kita, HTTP method kita berupa get, maka dia akan masuk ke yang disebut dengan loader function di Remix. Dan loader function itu seperti namanya, jadi ketika yang pertama adalah ketika kita nge-refresh, jadi misalnya kita pertama kali load dari loader functionnya, dari halamannya, sekali kita load dari halamannya, maka loader ini akan terpanggil dan dia akan mengirimkan data ke rootnya. Yang kedua juga ketika kita merefresh, jadi nanti ada cara untuk kita meminta refresh data baru kepada loader, maka itu juga akan kepanggil dari loadernya. Jadi yang pertama adalah ketika initiate page load, dan yang kedua adalah ketika kita bisa request sendiri. Jadi misalkan di sini kita bisa sebut sebagai request fresh data, request to refresh data. Dan di sini kita lihat bahwa kita tinggal untuk mengimplementasikan dari loader function di Remix, kita tinggal bisa pakai export const loader, jadi pastiin namanya loader. Dan di sini kita tinggal menambahkan loader function. Lalu kita bisa, atau sebenarnya lebih enak seperti kayak gini. Jadi async loader function args saja di sini. Mungkin why-nya nggak akan kita jelasin lebih detail sekarang, dikarenakan intinya ada kompleksitas tersendiri ketika kita menggunakan loader function dari type-nya dibandingkan menggunakan loader function args type-nya. So sini kita ketik aja dan mungkin kita langsung request ke ini loader function args. Kita akan hapus dari ini. Dan di sini kita bisa langsung nge-paste dari dummy expenses-nya terlebih dahulu aja. Jadi kita bisa pindahin dari dia global menjadi kita taruh di loader kita. Jadi kita secara bertahap kita akan pindahin dari sebelumnya kita taruh di berupa prototype. Pelan-pelan kita akan pindahin menjadi lebih real. Jadi one by one. Kita mungkin seperti ini, terus kita namain variabelnya expenses dan kita akan paste berupa dummy expenses. Kita save dulu aja. Dan untuk meloadnya kita bisa menggunakan yang disebut dengan use loader data. Di sini kita ambil aja di sini. Kita sini ambil dulu aja const seperti ini, use loader data. Lalu kita type of loader seperti ini. Jadi seharusnya kita bisa type dari expensesnya, dan kita bisa, mungkin kita akan tulis sini mungkin default expenses mungkin, dan kita bisa taruh di sini menjadi default expenses. Save. Dan sini kita akan mendapatkan error dikarenakan ketika kita lihat sini bahwa date-nya ini current date. Dan current date ini kita perlu menaruh current date ini di atas. Di sini. Dan di sini kita lihat current date-nya ini merupakan new date. Jadi ini berupa data type JavaScript berupa date. Dan di sini kita mereturnnya berupa langsung seperti ini aja, dan kita mengetahui bahwa ini nanti akan di JSONify, jadi akan dijadikan JSON, dan di sini akan kembali ketika di sini ketika di use loader data, maka ini akan berupa JSON
yang sudah di stringify, tapi kita ini nanti akan masing-masing data, terutama date, dia akan menjadi string dan bukan merupakan objek date. Jadi kita di sini bisa langsung aja .map expense, dan di sini kita tidak akan terlalu banyak hal yang kita lakukan, jadi kita bisa seperti ini aja. .expense, kita ambil seluruh data yang sebelumnya, tapi yang berbeda hanya di property date-nya aja. Sini should be fine. Kita save. Kita lihat bahwa errornya akan hilang, dan kita akan lihat bahwa dia tidak ada terlalu banyak perubahan di sini. Selanjutnya di sini kita lihat bahwa di sini semua data kita masih taruh di loader ya. Jadi ini masih dummy expense. Dan jika kita lihat sini juga ini ada expense filter. Ini untuk filtering bahwa misalkan di sini ada data yang bukan current date, misalkan ini data pada tomorrow, maka kita ngefilternya juga di sini. Jadi ini dia filtering untuk expense-nya tergantung tanggal ya. Jadi dia bakal ngelihat dari seluruh tanggal di sini, seluruh data di sini. Nanti bakal di filter di sini terhadap yang sesuai dengan tanggal, yang sesuai dengan current date. Dan mungkin untuk ini saya tidak akan melanjutkan untuk kita memindahkan ini ke loader, dikarenakan untuk logic mengenai filtering terhadap tanggal itu mungkin lebih enak kita langsung aja serahkan ke database yang kita inginkan. Jadi sekalian aja kita bikin fungsionalitas database-nya, dibandingkan kita harus spacing ini SS dummy taruh di atas di sini. Kayaknya lebih straightforward karena endingnya kita juga tetap pasti ingin menggunakan database. Mending sekalian aja kita implementasiin database-nya. Oke, di sini kita langsung aja menggunakan Drizzle. Dan di Drizzle ini kita akan menggunakan di sini get started dan Postgre. Jelas kita bisa menggunakan, teman-teman bisa menggunakan apapun database yang di support sama Drizzle. Nah, kita langsung aja di sini menginstal Node Postgre package. Kita copy, lalu kita paste di sini. Selanjutnya di sini kita lihat bahwa kita perlu untuk bikin .env file. Jadi untuk kita manage daripada environment variable. So, di sini kita akan tambahin database URL, dan teman-teman silahkan menambahkan URL menuju database di sini. Dan saya tidak akan menaruhnya di video ini dikarenakan saya pribadi biasanya menggunakan sebuah server yang saya punya pribadi untuk saya taruh di sini untuk development database. Selanjutnya kita akan ikuti sama persis saja. Untuk sekarang kita akan taruh di src db index.ts. Kita akan taruh di src db index.ts. Taruh di sini, kita paste. Selanjutnya kita akan ikuti lagi src db schema.ts. Kita akan persisin dulu aja untuk sekarang. Kita akan bikin schema.ts. Kita save. Lalu ini kita akan lanjutkan dengan bikin drizzle.config.ts. Kita save. Dan selanjutnya kita akan lihat di sini. Ini akan ada npx drizzle kit push. Kita lakukan dulu aja, dan ini akan mempush dari skema yang ada di sini. Jadi kita akan bikin satu user table. Nanti jelas kita akan ubah, cuma untuk sekarang kita akan gunakan apa adanya terlebih dahulu. Dan kita lihat kita telah mempush dari skemanya. Dan misalkan kurang lebih hasilnya seperti ini, berarti kita berhasil dan waktunya kita untuk mengubah dari skema yang kita miliki. Untuk skema sebenarnya jelas bisa dengan beragam strategi ya, tapi saya pribadi salah satu strategi yang saya lebih suka dibandingkan misalnya kita berpikiran masalah relation dan sebagai di awal adalah misalkan di sini kita tahu bahwa sini ada expenses. Dan biasanya kan ketika kita punya expenses, maka dia itu masing-masing expense ini akan ada di kolom yang berbeda di database. Misalkan seperti ini, maka masing-masing akan di kolom yang berbeda di sini. Sehingga nanti akan ada mungkin ada satu
table lain, yaitu mungkin berupa daily expense. Ini nanti di sini juga akan ada kolom. Ini ada berupa ID di depannya ini. Ini ada berupa ID. Dan juga nanti di sini mungkin cuma date doang ya di sini. ID date, dan di sini juga kita bisa di sini ID. Lalu nanti di sini ada expense. Atau mungkin kita bisa sebutkan mungkin nama expense-nya mungkin name, nama expense-nya, dan juga kita bisa naruh di sini dari amount-nya, amount dari expense yang dikeluarin. Dan juga jelas dikarenakan sini ada kategori berupa transportation, food, dan lain sebagainya, maka berarti kita juga perlu nambahkan satu lagi berupa kategori ID, atau mungkin bisa jadi kita bikin kategori aja. Dan ini secara normalnya mungkin kita bisa bikin seperti ini. Nah, strategi yang saya suka adalah biasanya adalah saya cuma memiliki satu tabel aja, at least buat prototyping ya. Karena saya found out ini lebih cepat, yaitu adalah ada daily expense, di tabel daily expense ada ID, ada date, dan ada satu kolom berupa expenses di sini. Dan ini karena kenapa? Jadi expenses ini nanti bakal berupa JSON. Kenapa? Karena pas prototyping untuk bikin relation seperti ini seringkali lebih rumit ya, dibandingkan kita bisa langsung save aja JSON yang kita punya di satu kolom seperti ini. Ini saya pribadi found out-nya lebih cepat, terutama ketika saya realize bahwa ketika saya mengambil satu kolom ini, biasanya ya saya ingin mengambil semua ini juga. Dikarenakan basically relationnya cuma bisa dibilang one to many. Ketika one to many, maka saya found out at least buat prototype ini jauh lebih gampang, sehingga jauh lebih cepat prototypingnya. Jelas nanti ketika kita memperbesar dari aplikasinya, bisa jadi yang ini membuat relation seperti ini itu mungkin lebih beneficial dibandingkan kita memiliki satu kolom berupa JSON. So di sini kita lakukan aja. Jadi di sini kita ingat bahwa kita memiliki tabel daily expense dengan ID, date, dan juga satu kolom berupa JSON. Dan untuk masalah kolom berupa JSON ini sendiri itu disupport sama Postgre dan MySQL, dan saya pribadi kurang tahu apakah database yang mana aja yang juga support dari kolom berupa JSON. Di sini kita akan hapus dari user table-nya, dan untuk sini kita akan lihat bahwa saya pribadi lebih prefer untuk menggunakan UUID untuk ID, dan mungkin untuk penjelasan why-nya saya lebih prefer, mungkin kita tidak akan jelaskan di sini. Kita pastikan bahwa ini menggunakan sesuai dengan database kita dan diambil dari Drizzle. Kita akan menggunakan JSON B di sini dikarenakan basically versi yang lebih cepat dibandingkan menggunakan JSON yang biasa. Selanjutnya di sini mungkin kita akan ganti dari daily budget mungkin jadi daily expenses, karena itu lebih masuk akal dikarenakan ini isinya hanya expense doang. Kita save. Di sini kita langsung aja untuk
nge-push lagi dari database kita, nge-push skemanya. Dan sini kita lihat table created or rename. Maka di sini harusnya kita create table dan kita berhasil. Selanjutnya di sini kita lihat bahwa kita berhasil membuat dari tabelnya, dan di sini kita bisa membuat satu dari dummy aja dulu, dan di sini saya akan menambahkan di sini tanggal hari ini saya merekam 2024 di bulan 10/27, dan expense-nya kita akan menaruh dummy kita di sini. Kita taruh aja di sini. Dan kita mungkin perlu sesuaikan dulu biar itu sesuai sama JSON. Jadi kita di sini akan pastikan itu bisa kompatibel dengan JSON. Jadi kita hapus dulu dari date-nya, dikarenakan date-nya itu akan menjadi kolom tersendiri. Dan setelah itu kita akan buka node, lalu kita akan stringify aja. Stringify, kita akan paste, lalu seperti ini. Dan kita akan ambil di dalam stringnya. Seperti ini, kita copy, kita taruh di database kita. Jadi pastikan yang ini berupa array biasa. Di sini kita lihat ini array biasa. Kita save, dan dia harusnya ketika kita lihat kembali, dia harusnya sudah di prettify dari data JSON yang kita miliki. Dan ini juga perlu diketahui bahwa ini misalkan kita bikin formatnya nggak benar, dan kita save, maka dia seharusnya juga akan menampilkan error. Jadi kita pastikan bahwa JSON-nya benar. Dan juga kita lihat, kita refresh, dan seharusnya UUID-nya di sini juga sudah ke generate. So, selanjutnya di sini kita akan menggunakan created add. Menambahkan created add aja untuk memastikan bahwa kita merecord tiap kali kita mengupdate dan juga mengcreate dari expense kita. Dan sini kita akan menggunakan timestamp. Di sini seharusnya kita ada timestamp khusus untuk PG Core, jadi kita bisa taruh sini aja. Timestamp, lalu sini kita .not null, dan juga kita akan default now. Selanjutnya kita untuk updated add kita juga akan mirip seperti itu, bedanya adalah dengan on update. Lalu untuk memastikan bahwa tiap kali ada update kita bakal memastikan bahwa itu juga terupdate dari kolom ini, maka kita perlu melakukan seperti ini. Kita save, dan kita langsung aja untuk mempush dari skemanya. Selanjutnya kita lihat, kita lihat berhasil. Sekarang kita akan kembali ke src db index.ts kita, dan di sini kita bisa melakukan export terhadap database-nya. Lalu kita akan melakukan seperti ini, a schema from schema. Jadi kita akan mengambil seluruh skema di sini. Selanjutnya kita akan menaruhnya sebagai di sini skema. Lalu kita akan melakukan seperti ini, skema. Kita save. Lalu kita akan taruh di loader kita. Kita akan mengganti ini dummy-nya sebelumnya menjadi real dari database. Cuma kita akan melakukan seperti itu dulu. Wait db, kita pastikan db terimport terlebih dahulu. Lalu kita seharusnya di sini nanti akan ada type hinting berupa .query. Lalu di sini juga harus ada type hinting berupa daily expense table. Dan sini kita seharusnya bisa find first aja. Selanjutnya di sini kita bisa where date current date. Kurang lebih seharusnya seperti ini bisa. Kita coba dulu aja. Kita save. Dan mungkin kita akan lihat terhadap isi dari ininya. Dia mengembalikan berupa expenses. Date, ID expenses. Expensesnya berupa unknown. Kita abaikan dulu aja untuk sekarang. Dan di sini kita lihat bahwa objek literal may only. Oke, di sini ada kesalahan. Harusnya seperti ini bentukannya. Lalu di sini kita tulis berupa expense, lalu di sini kita bisa ada type hinting berupa equal. Lalu kita seharusnya bisa seperti ini. Di
Di sini error karena sepertinya harus seperti ini ya melakukannya. Tuh TSOString mungkin kita coba dulu aja. Ada kemungkinan sedikit salah dan kita akan fixing sembari kita coba. Sekarang kita akan lihat bahwa sini returnnya seperti ini. Mungkin saya akan bikin tab tersendiri aja di sini. Di sini sehingga kita bisa pakai dengan mudah nantinya. Type daily budget, daily expenses type. Mungkin kita bikin jadi singular aja. Kita lakukan seperti ini. Dan expensesnya tidak kita unknown, tapi dia memiliki type berupa expense. Seperti ini, dan kita bisa type hint di sini. Daily expense type. Nah, untuk sekarang kita akan taruh di satu file ini aja. Dan di sini kita lihat bahwa ada error type undefined is not assignable to type daily expense type. So basically kita perlu buat union di sini berupa undefined. Lalu kita lihat ada error lagi, kita cek lagi errornya apa. Type unknown is not assignable to type expense. Oke, mungkin kita perlu memberitahukan lagi bahwa unknown ini, unknown yang di sini, unknown yang berada di sini, misalnya kita lihat sini find first, harusnya dia pertama kita abaikan dulu aja ini. Kita lihat bahwa ini seharusnya dia bakal return berupa unknown. Nah, unknown ini kita mengetahui bahwa ini berupa JSON karena tadi kita sudah buat ini kolom berupa JSON. Dan karena kita tahu bahwa ini unknown, jadi seharusnya dia bisa kita paksakan untuk dia ensure bahwa dia bisa di type hint di sini, tapi tidak bisa menggunakan ini ya. Tapi kita bisa menggantikannya karena misalkan di sini jadi error. Cuma misalkan kita menjadikannya seperti ini, S ini, seharusnya dia tidak error. Dikarenakan misalkan dia unknown, ketika kita type hintnya dengan S seperti ini, maka by default seharusnya dia tidak error. Dan kita lihat harusnya dia berhasil. Kita lihat di sini sekarang kita melihat bahwa type-nya berupa daily expense type atau alias ini union undefined. Mungkin best practice-nya ke depannya misalkan teman-teman berhubungan sama unknown, maka best practice-nya adalah teman-teman bisa ensure bahwa datanya memastikan bahwa sesuai sama skema yang teman-teman buat, sesuai dengan interface yang teman-teman buat, yaitu mungkin menggunakan Zod atau lain sebagainya. Cuma untuk sekarang kita akan melakukan seperti ini aja. Dan sini kita bisa, sekarang udah bisa untuk menggantikan dummy expenses-nya menjadi real expenses yang kita langsung ambil dari database. Kita coba aja, kita lihat sini, kita return expense seperti ini, dan di sini kita lihat bahwa sini ada error karena di sini ada possibly undefined. So mungkin kita bisa lakukan seperti ini, tanda tanya. Jadi misalkan undefined, atau di sini map expense does not exist os .map. Oke, dikarenakan ini sekarang berupanya expense ya. Oke, so basically kita bisa lakukan seperti ini, dot expenses, dan misalkan di sini undefined, seharusnya kita bisa melakukan seperti ini. Jadi in case ini undefined, maka kita akan mengembalikannya berupa array kosong aja. Kita save. Oke, di sini kita lihat bahwa for some reason expenses-nya tidak terlihat di sini. Kita akan coba lihat di sini. Kita lihat dulu aja. Di loader ini kita bisa menambahkan console.log expenses. So it should be misalkan ketika nanti kita refresh dari halamannya, dia seharusnya memperlihatkan di konsol server kita bahwa ya kelihatannya benar. So maybe di sini karena kelihatannya gara-gara ini ada filter ya di sini ya. Di sini kita lihat bahwa ada filter di sini, kita bisa hapus saja untuk filternya, dikarenakan sekarang filternya kita kirim ke atas, yaitu ke rootnya kita. So kita ganti ini dari filternya, lalu kita coba refresh dari halamannya, dan kita lihat kita berhasil. Oke, sekarang jelas dikarenakan kita belum mengimplementasikan ketika berpindah dari tanggal, dia akan otomatis juga berpindah expense-nya, maka mungkin kita perlu lakukan itu. So di sini kita bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan disebut dengan use search params. Sini kita lihat seperti ini, use search params.
Lalu di sini kita yang pertama adalah kita search params, dan yang kedua adalah set search params. Seperti ini. Nah, selanjutnya di sini adalah ketika yang kita inginkan adalah ketika kita berpindah dari antar date. Jadi misalnya kita pindah-pindah date, maka kita juga akan mengubah dari search paramsnya sesuai dengan date yang kita inginkan. Dan untuk melakukannya harusnya cukup mudah, kita tinggal set current date aja, set search params, set search params date to isostring. Kita coba dulu aja. Dan seharusnya jika misalnya kita pindah-pindah, maka kita akan lihat bahwa search paramsnya juga akan berubah sesuai dengan tanggal yang kita inginkan. Selanjutnya kita bisa melakukan seperti ini untuk mengambil dari search paramsnya biar kita bisa sudah aware di loader. Kita akan lihat di sini bahwa kita bisa mengambil request. Lalu di sini kita bisa melakukan seperti ini, new URL, request.url, dan seharusnya di sini ada search params. Search params. Dan sini harusnya kita bisa const date sama dengan search params.getDate. Kemudian kita akan lihat dulu type-nya. Jadi kita lihat bahwa sini type-nya either string atau null. Jadi bisa kita lakukan seperti ini. Date or current date.isostring. Jadi either ada search paramsnya, dan kalau misalkan nggak ada, maka kita ingin untuk dia by default untuk menampilkan current date, yaitu tanggal hari ini. Kita save. Sini misalnya kita melihat bahwa ketika kita mengklik previous day dan next day, entah kenapa dia nggak melakukan update. Padahal misalnya kita lihat ya, misalnya kita lihat ke tanggal 26 di sini, kita lihat bahwa di sini melakukan request dan di sini memiliki respons, tapi responsnya kosong dikarenakan di tanggal 26 itu tidak ada expense. Misalkan kita previous day kita arahkan ke tanggal 27 di mana itu tanggal hari ini, seharusnya itu ada dummy data yang telah kita berikan tadi. Nah, kenapa dia tidak update di sini? Dikarenakan misalnya kita lihat bahwa di sini tiap kali kita melakukan request ke Remix dan dia bakal memberikan data baru dari loader, tapi jadi misalkan tiap kali dia memberikan data baru dari loader, dia akan merender dari komponen ini. Hanya saja dikarenakan ini ada useState di sini, sehingga ini membuat ketika sekalipun kita merender berkali-kali pun, dikarenakan ini ada state yang disimpan berupa useState, ketika kita ingin mengupdate dari expenses-nya, maka kita seharusnya menggunakan set expenses. Tapi dikarenakan kita ingin menggunakan default dari behavior dari Remix, maka kita seharusnya bisa menghapus dari set expenses ini aja. Kita hapus dari useState-nya. Sehingga kita by default kita akan meminta dari Remix untuk merender dari komponen ini dan melakukan semua kalkulasinya dari ulang. Jadi expenses ini juga dilakukan. Dan misalnya kita coba lihat, kita refresh saja di sini. Terkadang ketika refresh ada masalah dengan hot module reload-nya. Misalnya kita klik di sini, kita hapus ini, lalu kita klik previous day, maka kita lihat ke tanggal 26 dan kita lihat bahwa tanggal 26 kosong. Kita kembali lagi ke tanggal 27, maka tanggal 27 berisikan dengan data dummy kita. Sekarang untuk kita coba proof mengenai aplikasi kita, apakah benaran dia meminta ke database dan sebagainya, kita akan coba aja untuk membuat data baru 2024 1026. Expenses-nya saya sudah input, saya sudah memiliki dummy yang bisa di-input. Kita lihat ini ID-nya 5, mau 75.000, kategori transportation dengan deskripsinya bensin sore. Kita save aja. Dan di sini kita lihat misalkan kita coba refresh, sebenarnya nggak perlu di refresh juga nggak apa-apa, harusnya cuma kita refresh saja. Dan di sini kita close dari ini dan kita coba klik previous day, dan seharusnya dia akan berubah transportationnya menjadi expensesnya menjadi transportation bensin sore. Berarti kurang lebih apa yang kita lakukan berhasil. Jelas masih banyak banget dari fungsionalitas yang belum kita sempat sentuh. Misalkan seperti bagaimana cara kita store dari monthly budget, lalu budgetingnya, kalkulasinya bagaimana, lalu bagaimana cara kita menambahkan new expense,
Dan misalkan di sini saya klik next day, saya ingin agar ada semacam loading bar seperti itu, dan masih banyak lagi. Tapi insya Allah kita akan lanjut lagi di video-video selanjutnya.